Baik, selamat sore. Kembali hadir bersama saya Ruben Lohing untuk mewawancarai sumber materi saya dalam mata kuliah magang 1. Kompetensi kedua yaitu kepribadian, indikator konsistensi dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia. Sub indikator ada 5. Yang pertama jujur, kedua menarik, ketiga empati, 4 kolaboratif, 5 suka menolong. Baik, tidak perlu saya memperkenalkan lagi narasumber saya karena pada pertemuan pertama atau wawancara pertama sudah saya kenalkan. Langsung saja saya menanyakan beberapa pertanyaan dalam kompetensi kedua ini, yaitu kepribadian, di mana Kanda Teo pernah melakukan observasi atau magang 1 di SMA 19 Goa. Baik, kita memasuki pertanyaan pertama dalam sub indikator 1, yaitu jujur. Pertanyaan pertama, apakah tindakan peserta didik mencerminkan perkataan yang diucapkan? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi saya akan mencoba memberikan pertanyaan seputar pertanyaan nomor 1. Jadi ini menurut sumber yang atau saya yang alami sendiri. Jadi khususnya di SMA 19 Goa yang saya ajar, khusus kelas 1A. Pada saat saya mengajar, jadi ada beberapa peserta didik yang memang kita sudah tahu bahwa kelas 1 itu merupakan peralihan dari SMP. Jadi ya memang sifatnya sedikit bandel, namun banyak juga yang sangat baik dalam hal perkataan yang mereka ucapkan yang sesuai dengan Tindakan mereka. Nah, ini saya bisa lihat dari ketika saya memberikan soal untuk mereka jawab, kemudian mereka harus mengumpulkannya tepat waktu dan mengumpulkannya kepada ketua kelasnya. Kemudian saya memeriksa ada beberapa siswa yang memang tepat pada waktunya, ada juga yang masih lambat. Namun saya sangat apresiasi karena mereka baru mengenal saya baru masuk juga di kelas mereka, namun mereka sudah betul-betul melakukan perintah yang apa yang saya katakan. Jadi berarti memang ketika diberikan tugas mereka bilang nanti kumpulnya tepat waktu, iya, sesuai waktu yang saya berikan. Oh ya, terima kasih. Baik, kita memasuki pertanyaan nomor 2. Bagaimana tingkat kejujuran peserta didik? Ya, karena waktu juga pada saat itu yang mungkin kurang dari setengah jam saya di dalam kelas, namun pada saat saya di dalam, yang saya bisa gambarkan tentang kejujuran mereka itu dari ketika mereka meminta izin untuk keluar, makan, beli pulpen dan segala izin lainnya, mereka betul-betul apa yang mereka katakan, ya mereka betul-betul melakukannya. Mereka makan karena mereka lapar, saya persilakan. Mereka membeli pulpen, mereka tepat pada waktunya juga mereka tiba membeli pulpen. Ya, ini yang salah satu contoh, karena hal-hal kecil yang seperti ini yang saya bisa lihat, nah itu sudah mencerminkan kejujuran khususnya di dalam kelas yang saya ajarkan. Jadi terima kasih. Baik, kita memasuki sub indikator yang kedua, itu menarik. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menarik perhatian peserta didik agar tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran? Iya, jadi ini juga strategi dari masing-masing
mahasiswa yang magang pada saat itu. Jadi saya secara pribadi, jadi saya memberikan, jadi strategi saya memberikan ketika mereka sudah ada yang mengantuk atau sudah keluar masuk karena mungkin merasa bosan dengan materi yang saya ajarkan, saya memberikan sebuah games yang lebih, gamesnya itu lebih berinteraksi kepada sesama siswa-siswa dalam kelas agar sifat empati simpatinya mereka juga itu bisa ditingkatkan dengan melakukan games seputar tapi tidak lepas dari materi yang saya bawakan. Namun Jadi materi dengan permainan itu saling berkaitan. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 2 dari subindikator kedua. Iya. Bagaimana model pembelajaran yang diterapkan bagi peserta didik? Kalau saya memberikan model pembelajaran tanya jawab. Ya, karena Berarti ada interaksi, antara guru, mahasiswa sama siswa, baik pun siswa antar siswa. Iya. Kita memasuki subindikator yang ketiga, itu empati. Nah, di sini juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menunjukkan sikap empati pada peserta didik? Empati atau apa, rasa ya saya paham sayang atau bagaimana? Ya jadi ketika saya mengajar di kelas tersebut, saya mendapat salah satu kasus. Jadi ada siswa yang mengaku, artinya mungkin dia merasa akrab dengan saya. Dia curhat, katanya dia pulang dia tidak ada ongkos begitu. Rumahnya agak jauh, kebetulan uangnya hilang. Nah jadi karena saya juga merasa kasihan, rasa empati saya, jadi saya memberikannya dengan cuma-cuma. Ya walaupun sebenarnya saya juga merasa kurang, tapi ya inilah sifat empati saya terhadap siswa. Iya. Ya, baik, kita pertanyaan yang kedua, bagaimana menanamkan sikap empati pada peserta didik? Iya, yang seperti saya bilang tadi, sifat empatinya itu ya perhatian-perhatian kecil. Iya. Jadi tidak usah lah yang terlalu besar. Yang penting siswa itu sudah bisa merasa nyaman dengan kita. Ini juga bisa meningkatkan empati kita terhadap siswa. Baik. Kita memasuki indikator yang keempat, itu kolaboratif. Jadi, pertanyaannya juga ada 2. Yang pertama, apakah peserta didik mampu bekerja secara kelompok? Ya, mereka mampu. Ini saya bisa melihat dari pada saat itu saya memberikan 3 kelompok, kemudian memberikan beberapa soal untuk mereka saling berdebat. Ketika saya memberikan, mereka bisa melakukannya dengan baik. Jadi berarti ada kerjasama antar tim. Memang di waktu observasi di sana memang cukup baik. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana menanamkan sikap kolaboratif pada peserta didik? Sikap kolaboratif dengan kalau dari saya mungkin dengan memberikan sedikit nasihat, kemudian bagaimana caranya berinteraksi ketika dalam satu kelompok, apa yang tanggung jawab yang diberikan, bagaimana kita bisa mengerjakannya, jangan lepas dari tanggung jawab, kemudian kerja sama tim. Jangan ada yang ketika satu tim mengerjakan ini tugas, jangan ada yang tinggal diam saja. Pokoknya semua harus berinteraksi dalam satu kelompok. Jadi mungkin
cara saya seperti itu. Mungkin saya tambahkan dalam kolaboratif ini, dalam pembagian kelompok itu, apakah wanita dengan pria digabungkan atau masing-masing dibentukkan kelompoknya, wanita sendiri atau pria tersendiri? Ya, saya tidak membedakan. Jadi Dari jenis dicampur kelamin, saja. suku, agama, semuanya Dicampur ini, saja. iya. Bagaimana caranya menciptakan kerjasama tim, walaupun berbeda ras. Jadi, Luar biasa iya. sekali. Baik, kita memasuki indikator yang kelima, yaitu suka menolong. Suka menolong. Ya, di sini juga ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menanamkan sikap suka menolong para peserta didik? Ya ini karena ini sekolah yang bisa menjawab, terkhususnya kami tidak bisa memberikan jawaban spesifik yang benar. Namun menurut sumber yang kami wawancarai pada saat itu, ya bisa dikatakan 80% siswi yang ada di SMA 19 itu sudah mempunyai jiwa saling tolong menolong, apalagi mereka mempunyai materi muatan lokal yang mungkin setiap Jumat mereka ada kerja bakti. Jadi itu menurut narasumber yang kami wawancari pada saat itu. Baik, pertanyaan terakhir dari subindikator yang kelima, Ya. apakah peserta didik mampu menerapkan sikap suka menolong dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini saya kembali lagi, jadi ya ini pertanyaan memang cuma guru atau wali kelas yang bisa jawab. Namun pada saat itu narasumber yang kami wawancarai memberikan pernyataan bahwa ya saya kira saling suka tolong menolong yang guru mereka berikan, tanamkan itu memang efektif, Berjalan sangat baik di di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mungkin sekolah di sana juga pendidikan agamanya juga mungkin bagus, ya, sehingga apalagi kan dibina dengan ini memang kegiatan-kegiatan. ya sekolah yang berhubungan dengan keagamaan, jadi itu memang sikap tolong menolong. Oke, baik, terima kasih. Ya. Kerjasamanya, jawabannya sangat luar biasa. Saya ucapkan jangan pernah bosan-bosan untuk membantu juga. Baik, demikian singkat wawancara saya dengan narasumber Theophilus. Saya kembali dan terima kasih.